kami dari kelompok sekian ingin mempresentasikan sistem aplikasi reservasi dan manajemen QR Pool Bandung. Saya Muhammad Elva Rizky dengan NIM 1103223114. Saya Kiai Ahmad Jaya Cendekia dengan NIM 11032230779. Perusahaan yang kami wawancara adalah perusahaan Biliar Podomoro. Untuk manajemen risiko, yang pertama identifikasi risiko. Yang pertama ada kerusakan alat biliar, yang kedua keterlambatan atau tidak ada staf, yang ketiga pembatalan reservasi mendadak, yang keempat kehilangan atau pencurian barang, dan kelima konflik antara pelanggan. Yang kedua mitigasi risiko. Yang pertama pemeliharaan dan pengecekan rutin peralatan, yang kedua pelatihan staf untuk situasi darurat, yang ketiga penyusunan SOP penanganan risiko, yang keempat, pengawasan ketat area kafe dan biliar. Analisis penilaian risiko, untuk risiko meja rusak ada di angka 4, dampaknya ada di angka 5, dan skor risikonya 20. Prioritasnya tinggi. Untuk risiko biaya listrik, kemungkinan ada di angka 5, dampaknya ada di angka 3, skor risikonya ada di angka 15, dan prioritasnya ada di angka tinggi. Risiko staf tidak ramah kemungkinan ada di angka 3, dampak ada di angka 4, skor risiko ada di angka 12, dan prioritas sedang. Risiko review online buruk, kemungkinan ada di angka 2, dampak ada di angka 5, skor risiko ada di angka 10, prioritas sedang. Risiko kehilangan barang, kemungkinan ada di angka 2, dampak di angka 4, skor risiko ada di angka 8, prioritas rendah. Stakeholder perusahaan, untuk bagiannya ada yang pertama pemilik, lalu manajer, pelanggan, staf kasir, staf layanan, dan supplier.
Selanjutnya ada rencana penyusunan proyek. Nah, ada permasalahan yang kami akan selesaikan. Yang pertama adalah tidak adanya sistem reservasi meja secara online. Lalu yang kedua, pelanggan belum bisa melihat ketersediaan meja secara real time. Lalu yang ketiga adalah tidak tersedianya database pelanggan dan riwayat kunjungan. Yang keempat adalah feedback pelanggan belum terdokumentasi secara sistematis. Lalu yang kelima adalah operasional manual, penjadwalan pegawai dan maintenance. Lalu total waktu pengerjaan untuk proyek ini ada di 4 minggu atau 28 hari, yang di mana untuk timeline-nya adalah di minggu pertama, kita akan melakukan riset kebutuhan, studi sistem sejenis, dan pengumpulan data. Lalu untuk minggu kedua, kita harus melakukan desain UI UX di Figma untuk versi pelanggan dan versi admin dan staff. Lalu di minggu ketiga, kita akan mulai membuat prototipe interaktif di Figma dan kita akan mereviewnya. Lalu di minggu 4, penyusunan laporan akhir dan dokumentasi presentasi. Lalu untuk anggaran proyek ini, untuk kebutuhan transportasi dan akomodasi wawancara, estimasi biayanya sekitar Rp200.000, untuk kuota internet, untuk riset dan desain Figma itu sekitar Rp100.000, untuk biaya langganan Figma jika diperlukan sekitar Rp200.000, untuk kompensasi kerja tim sekitar Rp500.000, untuk pembuatan mockup dan animasi UI itu sekitar Rp300.000, dan untuk presentasi dan cetak dokumentasi itu sekitar Rp150.000. Jadi total estimasi biaya yang diperlukan sekitar Rp1.450.000. Hasil implementasinya untuk pelanggan, yang pertama adalah diharapkan pelanggan dapat membooking online dengan mudah, lalu pelanggan dapat melihat ketersediaan meja secara real time, lalu riwayat kunjungan dan poin loyalitas tercatat, serta meningkatkan kenyamanan dan kepuasan bagi pelanggan itu sendiri. Lalu untuk bagi pihak manajemen, diharapkan proses reservasi dan operasional lebih efisien, lalu data pelanggan dan laporan otomatis tercatat, lalu penjadwalan staf dan perawatan terstruktur, dan meningkatkan citra profesionalitas dari QR Pool Bandung. Sebelum sampai kesimpulan, saya akan sedikit menampilkan desain Figma-nya. Sebentar. Baik, ini adalah tampilan utama pada saat kita membuka aplikasi QR Pool Mobile. Jadi di sini ada 2 pilihan, jika kita sudah mempunyai akun, kita tinggal login, dan jika kita belum mempunyai akun, kita bisa, melakukan register atau pembuatan akun, yang seperti memasukkan personal informasi mulai dari nama, email, password, nomor telepon, lalu kita bisa mengupload, foto profil kita, lalu kita bisa, menambahkan payment method yang tersedia pada aplikasi ini, lalu kita harus membaca term and condition dari aplikasi ini, tinggal register. Setelah kita membuat akun, kita bisa langsung login dengan memasukkan, nickname atau nama profile dan password. Lalu setelah diklik login, ini adalah tampilan utama atau homepage dari aplikasi QR Mobile ini, yang di mana kita dapat, memesan meja sekarang, dan di sini ada menu utama dan informasi. Di menu utama ini kita bisa mengecek ketersediaan meja dan kita bisa menghubungi customer service jika diperlukan. Lalu di informasi ini kita bisa mengetahui jam operasional, harga saat ini, dan mungkin dapat ditambahkan informasi yang lain. Kita akan melakukan booking meja sekarang, yang di mana di booking meja ini kita harus memilih tanggal dan waktunya terlebih dahulu. Dan di sini, kita bisa memilih mode booking-nya itu per jam atau per menit,
yang di mana jika per jam di waktu siang harganya 35.000 per jam dan di waktu malam harganya 45.000 per jam. Jika kita milih waktu per menit, itu untuk di waktu siang itu sekitar Rp600 per menit dan Rp1.000 per menit untuk waktu malam. Katakanlah kita milih mode booking per jam, yang di mana kita pilih untuk di jam 4 malam, maaf jam 4 sore, lalu untuk durasi booking-nya kita, kirakan akan bermain selama 2 jam. Setelah kita lanjut booking, di sini masuk ke state pilih meja biliar, yang di mana ada 3 lantai yang tersedia karena QR Code sendiri terdiri dari 3 lantai yang di mana setiap lantainya ada 3 meja. Untuk yang berwarna hijau ini berarti meja tersedia. Untuk yang berwarna kuning berarti meja sebentar lagi tersedia atau menuju tersedia. Jika kita memilih bayar di kasir, maka pada saat selesai booking kita, harus, eee, memberi lihat kepada pegawai di sana bukti pesanannya. Dan setelah konfirmasi booking, maka akan masuk ke riwayat booking. Riwayat booking itu sendiri berada di homepage dan di riwayat booking ini ada 3 status, aktif, selesai, dan dibatalkan. Yang di mana aktif adalah, meja atau jadwal yang kita booking, untuk yang selesai tentunya, jadwal yang sudah selesai kita booking, dan dibatalkan ini jadwal yang mungkin dulunya dipesan lalu tapi dibatalkan. Seperti itu, dan yang terakhir di bagian profil, di sini ada profil dari akun kita dan kita bisa edit profile, terus kita bisa melihat riwayat lengkap dari, eee, aktivitas akun kita bisa menyala atau matikan notifikasi, kita bisa, meminta bantuan atau pertanyaan-pertanyaan terhadap aplikasi ini, lalu kita bisa melihat tentang aplikasi ini dan kebijakan privasi yang ada di aplikasi ini dan kita bisa log out keluar dari akun dan akan tiba ke halaman pertama jika kita membuka aplikasi, QR Flow Mobile ini sendiri. Mungkin selanjutnya kita akan kembali ke presentasi. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.